Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula ba'dah. Fa ba'du. Ayyuhat tullab wat talibat, hayya bina naqra wa nafham wa nata'allam usul al-fiqh. Segala puja-puji bagi Allah semata-mata, zat di mana kita berasal, zat yang mengelola kita, yang menjaga kita, dan zat kepadanya kita kembali. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan, sambungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah yang begitu sabar membimbing para sahabat, umatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu pengikutnya yang setia dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ayyuhat tullab wat talibat, teman-teman sekalian, mari kita coba belajar bersama untuk membaca sebuah kitab tentang usul fiqh. Dan memang ini benar-benar belajar bersama. Nanti mohon masukannya, kritiknya. Jika saya membaca atau mengartikan atau memahami memang kurang tepat, monggo silakan, karena memang ini dari kita untuk kita, dan sekali lagi kita belajar bersama atau tawasau bil haq, saling mengingatkan saja. Jadi kita akan coba membaca trilogi buku atau kitab tentang ilmu dasar usul fiqh karya Profesor Abdul Hamid Hakim min Fadanj Panjan, dari Padang Panjang, yang itu terdiri dari 3 buku atau kitab. Yang pertama adalah Mabadi Awaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Yang kedua adalah As-Sullam. Yang ketiga adalah Al-Bayan. Dan 3-3 itu membangun satu kesatuan. Meskipun ini hanya dasar, namun mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita di dalam kelak mempelajari lebih dalam dan luas tentang usulul fiqh. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kita memahami fikih atau madhab-madhab di dalam fikih itu sama sekali tidak lepas dan tidak boleh tidak kita harus memahami usul fiqh. Di mana kita memahami sebuah madhab, artinya kita memahami bagaimana madhab tersebut membangun logikanya, logika hukum agamanya, atau manhajnya. Jadi bukan sekedar kita mengutip hasil ijtihadnya saja, istimbatnya saja. Kalau kita hanya mengutip saja atau mengikut hasil ijtihadnya saja, istimbatnya saja para ulama mujtahidin, itu artinya kita sekedar taklid barangkali. Taklid. Tapi kalau kita mengikuti dan mengetahui cara pengambilan istimbat atau kesimpulan, konklusinya, kemudian logika yang dibangun di dalamnya, maka kita lebih kepada termasuk tabi', ya, pengikut istilah. Kan ada 3 tingkatan.
Ada mujtahid, ada tabi', ada muqallid. Ya, setidaknya kita terus belajar agar paling tidak kita menjadi tabi'. Untuk muqallid itu memang kadang diperlukan bagi orang-orang yang memang tidak punya sama sekali tidak punya ilmu dasar tentang pemahaman terhadap hukum Islam, terhadap ayat Al-Quran, hadis. Itu memang tidak bisa tidak kecuali muqallid atau taklid, mengikuti. Namun yang perlu diingat adalah ketika kita berada di tingkatan muqallid, hanya mengikut saja, mengikut dalam arti nyaris membuta begitu. Tapi tentu yang kita ikuti guru kita misalkan, dan terus kepada sebuah madhab atau imam besar dulu yang kita kenal, paling terkenal itu ada 4, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan masih banyak lagi imam-imam yang lain, tapi yang paling terkemuka itu 4 itu. Oke. Dan sekali lagi untuk muqallid, ketika kita berada di tingkatan muqallid, maka sama sekali kita tidak punya wewenang untuk menilai hasil pemikiran, hasil pendapat, apalagi hasil ijtihad seorang ulama. Pendapat orang saja kita tidak punya wewenang untuk menilainya, karena kita hanya dalam tingkatan muqallid. Nah, itu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi almutamassikina bil kitabi was sunnati. Segala puja-puji bagi Allah semata, salawat serta salam selalu tersambungkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Tentu di dalam kerangka berpikir kita, pemahaman kita diikuti dengan ijma, qiyas, karena Quran maupun sunnah itu sendiri tidak langsung semuanya bisa kita pahami langsung. Tentu melalui para ulama terdahulu atau ulama-ulama yang kekinian dengan memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid. Wa ba'du, setelah itu, fa innahu la yukhfa ala ahadin anna syajarata la taqumu biduni asliha. Bahwa tidaklah tersembunyi atau tak dapat dielakkan lagi, tak pelak lagi bagi seseorang bahwa sebatang pohon itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya akarnya, dasarnya, asalnya. Itu al-aslu, itu akar atau dasar. Wa annal baita la yaqumu bidunil asasi. Dan bahwasanya sebuah rumah itu tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa adanya fondasi. Wa kadzalikal fiqhu, demikian pula dengan fikih. La yaqumu bidunil usuli, ia tidak akan bisa berdiri kokoh bidunil usuli, tanpa adanya usul, atau disebut juga usulul fiqh, dasar-dasar fikih. Walidzalika qala Rubama Abu Zahra, kemungkinan Abu Zahra ini kurang tulisan ya, di Jami'il Bayan, di dalam kitab Jami'il Bayan, yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada.
siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Walamma kanat kutubul usulil mutadawilatu baina aidina asrat tanawuli li abna'i jinsina, ba'duha li su'ubati ibaratiha wa ba'duha li adami ityanil amthilati li qawa'idiha. Ketika buku-buku atau kitab-kitab usul yang beredar di antara kita itu sulit difahami, sulit diterima oleh anak-anak negeri kita, bangsa kita, ba'duha li su'ubati ibaratiha, sebagiannya itu karena sulitnya cara pengungkapannya, ibaratnya. Wa ba'duha li'adami ityanil amthilati liqawa'idiha, dan sebagian yang lain itu karena tidak adanya pemberian contoh-contoh dari kaidah-kaidah yang sedang dibahas. Hasuna an nad'a fil usuli kitaban ala wajhin sahlin ma'a ityanil amthilati. Kata musannif nih, kata Profesor Abdul Hamid Hakim. Baik sekali kami meletakkan atau mengarang dalam hal ini dalam ranah ilmu usul sebuah kitab ala wajhin sahlin, yang mudah, dengan cara yang mudah, penyampaian yang mudah, ma'a ityanil amthilati, dan disertai dengan pemberian contoh-contoh, maksudnya bagi setiap kaidah yang sedang dibahas. Lianna hifdzal qawa'idi ma'a adamil ilmi bi amthilatiha la yujdi naf'an wa yuaddi ila tadyi'il waqti. Karena menghafal kaidah-kaidah tanpa disertai dengan pengetahuan tentang contoh-contohnya, la yujdi naf'an, tidak memberikan manfaat, atau setidaknya sedikit sekali memberikan manfaat. Wa yuaddi ila tadyi'il waqti, dan selanjutnya hanya membuang-buang waktu. Memang ini benar sekali kata Profesor Abdul Hamid Hakim. Dan ini berlaku bagi semua ilmu. Contoh kita menghafal kaidah dalam ilmu-ilmu dasar, baik itu nahwu ataupun sharaf, itu memang menurut saya sendiri juga, pendapat saya itu di dalam memahami itu syukur masih lengkap semua. Kaidahnya, syahidnya, contohnya. Tapi setidaknya ketika kita sudah pembelajaran kita sudah berlalu, sudah terlalu lama, maka setidaknya yang masih tersisa adalah contoh-contohnya. Nah, biasanya contoh itu diambilkan dari ayat Al-Quran, potongan hadis, atau syair, atau kata-kata orang Arab. Nah, itu yang tersisa biasanya. Jadi setidaknya kita masih mengingat sebuah kaidah karena sisa-sisa contoh yang juga kita dulu pernah ingat atau pernah fahami. Warattabna ala thalathati ajza'in, dan kami menyusun kitab tersebut menjadi 3 juz. Al-juz'ul awwalu samainahu mabadi awaliyah. Juz pertama kami namakan sebagai, atau kami beri judul
Mabadi Awwaliyah. Nah, ini bukunya, kitabnya. Kitab yang paling dasar pertama. Kemudian watsani samainahu as-sullama. Dan yang kitab kedua kami namakan dengan nama kitab As-Sullam. Secara harfiah, secara terjemah letterleknya artinya tangga. Oke. Kalau mabadi awaliyah, dasar-dasar pertama. As-Sullam, tangga. Watsalitsu samainahu al-bayana. Dan yang buku ketiga, kitab ketiga kami namakan buku Al-Bayan. Kejelasan, keterang benderangan, ya. Tapi cerdas juga cara memberi nama profesor ini. Oke, itu. Jadi ada trilogi ya, 3 kitab dasar usul fiqh. Karya Profesor Abdul Hamid Hakim min Padang Panjang, dari Padang Panjang. Wa yanqasimul juz'ul awwalu ila qismaini. Juz yang pertama ini terbagi menjadi 2 bagian. Al-awwalu usulul fiqhi. Yang bagian pertama tentang usul fiqh itu sendiri. Wa tsani fil qawaidil fiqhiyati. Yang kedua adalah tentang kaidah-kaidah fikih, garis-garis besar haluan fikih. Wallaha nas'alu ayyanfa'a bihi wa ayyuballigha amalana. Hanya kepada Allah kami memohon, kami meminta ayyanfa'a bihi, mudah-mudahan buku ini bermanfaat, wa ayyuballigha amalana, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan, mengabulkan cita-cita kami. Tambihun, ay hadza tambihun. Peringatan, pepeling bahasa Jawanya. Yudrikudz zakiyyu binadhirin wahidin ma la yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Oke, ini bagus sekali untuk kata-kata mutiara. Seorang yang cerdas itu dapat menemukan, dapat memahami dengan satu pandangan saja tentang sesuatu yang tidak bisa ditemukan, tidak bisa dipahami oleh seorang yang bodoh, meski dengan 1000 saksi. Nah, itu adagium bagi intelektual memang. Oke, itu pembukaan sementara, pembukaannya itu. Dan kita lanjutkan di video berikutnya, langsung masuk kepada pembahasan. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.